Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini didasari dari 1 Petrus pasal ketiga ayat 13 sampai dengan 22. 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai dengan 22. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita biarkan Alkitab kita terbuka dan kita memohon pertolongan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersiap diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang sungguh kami yakini sebagai suluh dalam kehidupan kami, pedoman kehidupan kami, penuntun kehidupan kami agar kami senantiasa terus menyempurnakan diri untuk serupa dengan Kristus. Ya Allah, di tengah keterbatasan kami mohon Engkau menolong kami. Kiranya Engkau mengaruniakan kami hikmat melalui Roh Kudus sehingga kami memahami firman Tuhan dan juga melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai dengan 22 saya akan bacakan bagi kita semua. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Dan dengan hati nurani yang murni supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu ia juga pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Itu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya. Di mana hanya sedikit yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani. Melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat. Kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah film yang berjudul The Last Temptation of the Christ. Film ini sedikit berbeda dari film-film yang bergenre tentang Tuhan Yesus gitu ya. Saya pertama kali menonton film ini waktu saya masih kuliah gitu ya, di bangku kuliah S1 teologi. Kami menonton bersama-sama. Ada bedah film tentang film ini. Dan menarik dari film ini mengupas sisi lain gitu ya. Jadi produser atau sutradara atau skenarionya ya, itu menggambarkan kalau Tuhan Yesus tidak disalib, bagaimana? Itu udah di Last Temptation gitu ya. Jadi digambarkan Tuhan Yesus sudah ada di salib gitu ya, tapi menjelang kematiannya dia justru tergoda, ya ini menarik gitu ya, tergoda oleh iblis gitu ya, ceritanya begitu. Kemudian
Tidak jadi disalib gitu ya, tidak jadi mati di kayu salib, tapi turun. Gitu ya. Jadi Tuhan Yesusnya tidak, istilahnya tidak melakukan kehendak Bapa lah. Dia turun, kemudian berkeluarga. Menariknya itu berkeluarga dengan Maria Magdalena, terus punya anak gitu ya, seperti itu. Menarik gitu ya. Dan tidak jadi gitu ya. Walaupun pada akhirnya film itu mau mengembalikan lagi Tuhan Yesus pada posisi semula dan selesai. Namun menarik ketika dilihat gitu ya. Saya membayangkan kalau Tuhan Yesus tidak punya komitmen dan setia sampai kematiannya, maka umat manusia tidak akan tidak akan merasakan keselamatan, tidak akan merasakan bahkan menghayati anugerah keselamatan itu. Kalau Tuhan Yesus turun dari salib, tidak melanjutkan karyanya, maka ya, tidak ada kitab. Tapi puji Tuhan itu sekedar hanya film. Dan kita sungguh menghayati, meyakini Tuhan Yesus begitu punya kesetiaan yang luar biasa. Untuk mengambil komitmennya menyelamatkan manusia. Walaupun dia harus menderita dan mati. Ini merupakan anugerah. Merupakan sebuah sukacita bagi kita semua. Karena kesetiaan untuk senantiasa bisa melakukan karya Bapa, menyelamatkan manusia. Dan bicara tentang kesetiaan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tema kita ini kan menderita karena kebenaran, tetapi tetap kesetiaan ini bicara terkait dengan memegang teguh komitmen, betul ya? Setia berarti ya tidak berpaling pada yang lain. Maksud juga komitmen yang diyakini. Namun dalam kehidupan kita, di sekeliling kita, banyak hal-hal yang menampilkan ketidaksetiaan. Banyak. Bicara terkait dengan kehidupan keluarga, bicara terkait dengan komitmen, hal-hal yang yang justru menampilkan ketidakpuasan. Dan itu terjadi karena ada godaan, tantangan, pergumulan, atau berbagai macam hal yang membuat seseorang menjadi tidak setia. Bahkan penderitaan. Gitu ya. Nah, surat yang kita baca ini membahas tentang kesetiaan. Bahkan di tengah kehidupan penderitaan karena iman. Jadi Petrus memberikan semangat, memberikan kekuatan, peneguhan bagi orang-orang Kristen, bagi jemaat-jemaat, khususnya orang-orang pendatang, orang Kristen di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia untuk tetap setia berpengharapan kepada Tuhan di tengah penderitaan yang ada. Dan Petrus mengungkapkan bahwa orang Kristen harus berbahagia ketika dia menderita karena sesuatu yang benar. Ini Petrus pun mengungkapkan lain dari sebuah penderitaan. Berbahagialah orang Kristen kalau dia menderita karena sesuatu hal yang benar. Ya, ketika di sini juga diungkapkan ya, di ayat 14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti. Jadi orang percaya, orang Kristen pada saat itu diminta untuk menghayati iman walaupun menderita. Dan jangan sampai justru penderitaan yang dialami oleh orang Kristen, orang percaya pada saat itu karena kejahatan yang dilakukannya. Karena sesuatu hal yang buruk yang dilakukannya. Namun justru menderita karena kebenaran. Dan itu menjadi sebuah kebahagiaan. Karena melakukan sesuatu hal yang Tuhan Yesus kehendaki. Sesuatu hal yang benar.
Dan di sini pun jemaat pada saat itu diberikan contoh. Bukan saja melihat situasi ataupun melihat sisi lain penderitaan menjadi sesuatu hal yang membahagiakan ketika melakukannya dengan benar, melakukan kebenaran. Namun juga orang percaya pada saat itu diberikan contoh bahwa Tuhan Yesus pun menderita karena melakukan kebenaran. Dan dalam penderitaannya itu dia tetap setia. Dia tetap punya komitmen untuk melakukan tugas, melakukan karyanya. Ketika di sini diungkapkan di ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dibangkitkan. Jadi dalam kondisi penderitaan itu, walaupun ada pergumulan, tantangan yang mungkin pasti dihayati oleh Tuhan Yesus. Kita tahu peristiwa di Taman Getsemani bagaimana Tuhan Yesus bergumul dalam doa untuk melanjutkan karya itu di salib, ya, untuk melanjutkan karya itu melalui penderitaan. Tuhan Yesus juga bergumul di sana. Doa di Getsemani. Dan dia tetap punya komitmen untuk melanjutkan ambil bagian taat, bahkan untuk selamatkan. Nah, berarti kan keteladanan tentang kesetiaan ini sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Dan keteladanan akan kesetiaan ini dicontohkan Tuhan Yesus bukan untuk dirinya sendiri, tapi kita. Maka pada saat ini kita diajak untuk merenungkan prinsip-prinsip hidup tentang kesetiaan yang kita jalani dalam kehidupan kita. Setia itu adalah salah satu prinsip hidup Kristiani. Kalau orang yang tidak setia berarti orang yang mudah untuk memalingkan dirinya kepada lain ataupun komitmen. Nah, kita diajak di tengah-tengah kondisi pada saat ini, Bapak Ibu Saudara, yang banyak sekali menampilkan sikap-sikap yang tidak setia. Dan alasannya kan macam-macam ya Bapak Ibu Saudara. Tadi saya mengungkapkan ketidaksetiaan itu bisa terjadi karena seorang menghadapi pergumulan, tantangan, bahkan godaan, gitu ya. Jadinya tidak setia. Misalnya saja, bicara terkait dengan kehidupan pernikahan, kehidupan keluarga. Ketika kalaulah ada permasalahan yang ternyata juga belum selesai, gitu ya, di tengah-tengah keluarga atau suami istri, akan cenderung lebih mudah melihat yang lain. Maka otomatis kesetiaan, komitmen yang sudah dipupuk dari awal bisa saja hilang. Karena itu. Namun memang kesetiaan dalam rumah tangga itu ya harus diperjuangkan oleh dua-duanya. Suami dan istri, tidak bisa salah satu. Nah, ini juga jadi tantangan dalam kehidupan saat ini. Di tengah kondisi zaman yang cepat berubah, tantangan, media sosial, gitu ya. Kadang kita tergoda untuk melakukan hal yang lain. Kadang manusia tergoda, bahkan kehidupan dari rumah tangga bisa jadi tergoda untuk tidak setia terhadap pasangannya. Dan ini pun terjadi dalam kehidupan orang percaya. Nah, kita diajak untuk sekali lagi melihat Tuhan Yesus itu sudah setia. Bahkan karena kesetiaannya kita selamat. Nah, kita diajak untuk senantiasa menghayati hidup yang setia. Belum lagi terkait dengan komitmen-komitmen yang kita ucapkan.
kita hayati. Dalam perjalanan Bapak Ibu Saudara, kita semua sebagai orang percaya ada berapa komitmen yang kita ucapkan untuk kita bisa menjalaninya, untuk setia. Taruhlah dimulai dari CD. Ketika CD, Bapak Ibu Saudara mengucapkan apa? Kita semua mengucapkan apa? Kita berjanji. Ya kan? Ingat kan Bapak Ibu Saudara ya? Berjanji gitu ya. Untuk ikut ambil bagian dalam persekutuan, pelayanan, kesaksian dengan berbagai macam hal talenta yang Tuhan berikan. Kita tinggal tanya saja dengan kondisi kita pada saat ini. Kita bertanya pada diri kita sendiri, ini bagaimana nih komitmen kesetiaan saya terkait dengan janji yang saya ucapkan pada saat CD dulu. Dan tentunya ini bisa kita wujudkan dengan berbagai macam hal. Kalaupun ada tantangan, ada pergumulan, ada godaan, dan yang lain-lain, pertanyaannya kan apakah kita harus mengikuti itu? Apakah kita harus terjebak, jatuh pada godaan, tantangan, pergumulan, bahkan keterbatasan, kekurangan kita, sehingga kita tidak setia? Kalau Tuhan Yesus terjebak di situ, maka Tuhan Yesus tidak akan melakukan tindakan penyelamatan untuk kita. Namun, puji Tuhan, kita sungguh beruntung Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus dalam sisi kemanusiaan yang bergumul di Taman Getsemani itu, dia memilih untuk tetap punya komitmen. Walaupun berat pergumulannya, tantangannya. Dan dia tidak tergoda untuk turun dari salib ataupun melepaskan jalan penderitaan. Nah, kita diajak. Memang untuk mewujudkan kesetiaan itu tidak mudah. Kesetiaan setia bukan setiap tikungan ada ya. Tapi kesetiaan adalah wujud komitmen kita di tengah hal yang kita bisa lakukan. Bisa jadi menimbulkan penderitaan. Tapi sekali lagi, saya terus mengungkapkan, kalau kita pun menderita karena sesuatu hal yang benar kita lakukan, kita patut berbahagia. Maka kita diberikan kekuatan untuk dan kita bisa mewujudkannya dengan berbagai macam hal. Di tengah kondisi pandemik pada saat ini, kita tidak bisa bertatap muka langsung satu dengan yang lain. Namun, bentuk kesetiaan kita, itu kan tetap kita bisa wujudkan dengan berbagai macam cara. Dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian. Taruhlah kesetiaan untuk senantiasa tetap bersekutu melalui ibadah online yang ada, itu kan salah satu bentuk bentuk persekutuan ya. Kesetiaan kita, atau mendukung dengan berbagai macam cara yang kita bisa lakukan, baik dari sisi daya, dana, pemikiran, dengan kondisi pandemik pada saat ini yang menyulitkan, agar persekutuan, pelayanan, kesaksian tetap bisa berjalan, bahkan berdampak, kan dituntun juga kita tetap setia dalam tugas panggilan kita. Dan juga yang lain. Jangan sampai godaan-godaan justru membuat kita tidak setia. Ada banyak cerita Bapak Ibu Saudara terkait dengan kesetiaan yang luntur karena godaan. Misalnya bicara terkait dengan asmara, cinta kasih gitu ya. Seseorang nyantul dengan yang lain gitu kan. Udah saya ikut ke sana, saya pinggirkanlah Tuhan Yesus. Saya ke sana aja lah, atau dia yang nanti akan jadi istri atau suami saya, gitu ya. Maka Tuhan Yesus saya pinggirkan dulu. Kita mau gimana, gitu ya? Berarti di situ kan kita tidak setia. Tuhan Yesus setia. Apalagi banyak pekerjaan, jabatan. Saya tidak tahu kalau di Jakarta ya, apakah ya ada hal-hal gitu ya. Tapi di beberapa daerah itu ada juga gitu ya. Entar kalau kamu mau naik jabatan, kamu udah deh tinggalkan itu agamamu. Tinggalkan itu imanmu. Ikut yang ini aja gitu. Ada banyak di sana. Kamu kalau mau naik pangkat, kamu kalau mau jadi pegawai tetap dan yang lain-lain, coba deh tinggalkan saja itu iman. Dan banyak hal.
Banyak sekali godaan. Ekonomi, psikologi, dan yang lain-lain. Namun kita diajak bahwa dalam kesetiaan itu juga ada pengharapan, Bapak Ibu Saudara. Ketika di sini diungkapkan ayat 15, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Jadi bagaimana kita mau menyampaikan pengharapan kalau kita tidak setia? Namun justru dalam kesetiaan yang kita jalani, kita bisa menjawab pengharapan itu. Bahkan kita bisa menjadi saluran pengharapan bagi orang lain. Walaupun kita saja menjalani kehidupan yang menderita karena melakukan kebenaran. Banyak ya, saudara, tokoh-tokoh orang-orang yang berani untuk menyuarakan kebenaran, namun dibungkam, gitu ya. Hidupnya menderita. Mungkin zaman-zaman tahun dulu ya. Nah, kita diajak untuk senantiasa tetap untuk menyatakan kebenaran, bahkan setia dalam iman kita, setia dalam komitmen-komitmen yang kita ucapkan, dan tidak mudah untuk berpaling kepada yang lain karena ada tantangan, karena ada godaan. Kita mengingat cinta kasih Tuhan yang begitu setia kepada kita. Maka kita diajak untuk meresponnya dengan kesetiaan. Mari tetap setia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu diri di dalam doa. Bapak yang penuh kasih, kami bersyukur kami telah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk kami diberikan kekuatan untuk tetap setia dalam iman, setia untuk melakukan kebenaran, setia dalam komitmen-komitmen kami, sehingga hidup kami menjadi saluran pengharapan bagi yang lain, menjadi berkat bagi yang lain. Bahkan penderitaan yang kami harus jalani, pengorbanan yang kami harus hayati, karena kami melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Kiranya itu membuat kami berbahagia. Karena kami melakukannya itu untuk Tuhan. Tuntun kami untuk senantiasa tetap setia. Mendengar panggilan Tuhan dan melakukannya. Dan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, dan kiranya firman Tuhan yang kami dengar kami bisa wujudkan. Bahkan di tengah-tengah kondisi sulit pandemik pada saat ini. Kami tetap senantiasa bisa setia. Menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya serahkan kepada petugas liturgos. Tuhan Yesus memberkati.